Debat Capres Perdana selesai dilaksanakan. Jutaan pasang mata telah menyaksikan paparan 3 calon presiden Republik Indonesia mengenai isu hukum, hak asasi manusia, demokrasi, dan juga pemerintahan serta ada korupsi juga. Adu gagasan dan juga saling sindir ini mewarnai debat Capres malam. Siapakah yang menjadi primadona dan bagaimana sebenarnya respon publik soal debat pertama kemarin? Inilah liputan 6 Talks, panggung debat pertama punya siapa? Saya Jati Dharma. Menjawab pertanyaan kita pada hari ini soal siapa yang memiliki panggung debat pertama, tentunya kalau misalkan hadir di studio bersama para capresnya akan seru ya. Tapi sepertinya akan sulit untuk menghadirkan mereka. Kita hadirkan saja perwakilan dari masing-masing kubu yang sudah hadir di studio bersama saya adalah Bang Immanuel Ebenezer, Wakil Komandan Relawan TKN, Prabowo Gibran. Kemudian di sebelah kiri saya ada Mas Eko Kuntadi, Wakil Direktur Eksekutif TPN Ganjar Mahfud. Mas Eko, kemudian di sebelah kiri lagi ada Mas Pangi Caniago, Direktur Eksekutif Foxpol Center, dan di ujung bisa katakan Zoom, di sana ada Mas Saiful Huda, Dewan Pertimbangan Timnas Amin yang tidak bisa bergabung di sini. Mas Huda, masih sore, nyambung ya? Jati. Oke. Dan teman-teman semua. Siap, selamat sore dan nanti akan hadir juga Mbak Rustika Herlambang yang akan membahas terkait dengan apa yang dibicarakan oleh netizen selama debat perdana kemarin berlangsung dari Direktur Komunikasi Indonesia Indikator yang akan hadir sesaat lagi nanti bersama kami. Nah, sebelum saya ke Mbak Tika, sebenarnya saya ingin tahu sih bagaimana sebenarnya situasi perbincangan masyarakat di dunia maya terkait dengan debat pertama. Saya mau nanya ke Mas Huda dulu yang ada di Zoom. Mas Huda, ini kalau kita lihat dari sejak segmen awal ya, ketika visi misi itu disampaikan oleh capres maksud saya, Pak Anies tuh langsung ngegas gitu ya, memberikan perlawanan atau misalnya menyerang bisa dikatakan demikian kepada kubu Pak Prabowo, menyinggung soal milenial yang menjadi cawapresnya. Apakah ini bentuk dari taktik Pak Anies untuk langsung membuat panas debat semalam atau seperti apa? Ya. Kalau kita lihat dari survei beberapa lembaga, termasuk beberapa media, tadi malam sebenarnya panggungnya Mas Anies ya, panggung dari pasangan Amin. Mas Anies lugas dan menyampaikan apa adanya berbagai isu yang selama ini memang menjadi keprihatinan kita bersama. Menyangkut soal milenial, isu menyangkut soal penegakan hukum, menyangkut soal HAM dan seterusnya itu. Jadi pada konteks panggung tadi malam milik siapa, saya kira milik Mas Anies, dan ini tidak klaim karena hasil survei dari beberapa lembaga mengkonfirmasi menyangkut soal ini. Yang kedua, sebenarnya Mas Anies tidak bersuara keras dan tidak menyalahkan siapapun. Karena Mas Anies secara objektif mengelaborasi dari kondisi Indonesia hari ini yang sebenarnya, gitu. Betapa ada beberapa hal yang objektifnya begitu. Indeks demokrasi kita turun, dan itu kita tahu semuanya. Mel bisa bercerita soal indeks demokrasi kita turun, dan Mas Eko juga bisa bercerita. Pangi saya kira juga bisa bercerita panjang menyangkut soal ini. Nah, dan beberapa isu yang lain yang sebenarnya sekali lagi tidak dalam posisi tancap gas dan lalu keras. Kondisi objektiflah yang disampaikan apa adanya oleh Mas Anies, yang memang selama ini jujur harus diakui tidak semua pihak berani menyampaikan apa adanya. Dan Mas Anies menyampaikan apa adanya situasi dan kondisi itu secara terbuka. Dan bagi kami ini penting karena kami membawa agenda perubahan. Kami ingin semua fakta dan kondisi objektif di lapangan kita sampaikan apa adanya. Bahwa kemudian ada persinggungan dengan salah satu pasangan calon tertentu, ya memang faktanya semacam itu. Oke, itu disanggah. Kalau tadi saya bilang agak ngegas, saya mau konfirmasi ke Bang Noel, merasa digas nggak tadi malam waktu di segmen pertama bahkan? Ya, sebetulnya
Ya saya nggak tahu itu menjadi kesimpulan publik atau tidak, tapi kita lihat awal ketika penyampaian Mas Anies itu kan kecenderungan sedikit ofensif lah ya, ada semua penyerangan, tapi semua apa yang keluar dari Mas Anies itu terjawab semua oleh Pak Prabowo dengan cara gentleman. Beliau sampaikan bahwa semua persoalan-persoalan yang disampaikan terkait pelanggaran HAM dan sebagainya itu ya mereka yang dirugikan hari ini mendukung Pak Prabowo tuh. Ditambah lagi kita lihat ada salah satu mantan komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, coba ingin membuka hasil rekomendasi saat itu Komnas HAM bahwa Pak Prabowo tidak terlibat dalam penculikan para aktivis mahasiswa dan juga para aktivis pro-demokrasi. Dan itu terkonfirmasi ketika di situ ada Budiman Sujatmiko di belakang Pak Prabowo kemarin di acara debat. Kemudian juga ada Andi Arief, teman saya, dan kebetulan saya juga ada di situ. Artinya apa? Ini isu sudah terbantahkan dengan jawabannya Pak Prabowo. Ternyata soal isu HAM ini itu baru kemarin tanggal berapa ketika Natalius Pigai menyampaikan selama ini persoalan rekomendasi Komnas HAM itu sengaja di-hold, ditahan untuk tidak dikeluarin ke publik. Dan itu ditabrak oleh yang namanya Natalius Pigai, bongkar bahwa hasil rekomendasi Komnas HAM bahwa Pak Prabowo tidak terlibat. Dan itu ditegaskan langsung oleh Natalius Pigai. Artinya ketika ada orang lagi coba menyampaikan berita-berita bohong ini, ya jangan kaget ketika ada proses penegakan hukum untuk mereka yang mengorkestrasikan ini. Tapi sekali lagi sudah hentikan itu, tapi apapun yang terjadi nanti sudah semoga debat kemarin itu bagian pertanggungjawaban moral dan politik Pak Prabowo sebagai orang yang selama ini dituduh. Itu jadi semoga ya orkestrasi ini sudah hentikanlah. Kita mau bicara tentang ke depan soal masa depan bangsa ini, kita mau bicara tentang persatuan buat bangsa ini, sudah hentikan narasi-narasi yang hanya merusak demokrasi. Kalau seandainya orang bilang ini dosa masa lalu, ya sudah. Siapa yang tidak punya dosa masa lalu bangsa ini? Gitu. Kalau tidak punya, saya yakin itu orang yang direkomendasikan Tuhan. Dan hari ini Tuhan tidak merekomendasikan siapa-siapapun, apalagi menjadi presiden, apalagi menjadi pimpinan partai politik. Dan saya yakinkan tidak ada hari ini di Republik ini yang direkomendasikan Tuhan untuk menjadi presiden, apalagi capres-cawapres. Hari ini mereka ini yang hari ini ikut kontestasi politik hari ini, mereka hasil dari proses demokrasi, ya tinggal kita lihat apakah mereka mampu menjawab persoalan-persoalan kebangsaan ke depan ini, problem-problem masa depan bangsa ini. Kemudian itu menjadi tantangan karena kita mau bukan soal hasil debat, tapi hasil kerja itu yang paling penting. Karena ini tipikalnya Pak Prabowo ini pekerja, bukan ahli debat. Karena di dunia ini yang sukses itu bukan ahli debat. Yang sukses itu hasil orang-orang yang ahli kerja yang fokusnya pada kerja aja, fokusnya pada output. Nah, Pak Prabowo bicara tentang itu, tapi kemarin nggak apa-apa. Semua dijawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait pelanggaran HAM lah, demokrasi. Dia tegaskan korupsi, dia tegaskan saya akan melawan korupsi sampai ke akar-akarnya. Dan saya akan bertanggung jawab atas persoalan itu. Bahkan beliau sampaikan, saya akan mendedikasikan hidup saya buat apa? Rakyat ini dan bangsa ini. Saya wakafkan, nggak ada saya lihat, maaf. Saya tidak sedikit pun ingin merendahkan Mas Anies dan Mas Ganjar. Tidak ada sedikit pun dari dua yang beda pandangan dengan Pak Prabowo bicara tentang hidupnya, nggak ada, cuma Prabowo doang tuh. Dia nyampaikan hidup saya udah buat rakyat ini saya udah nggak butuh apa, saya nggak butuh jabatan, saya nggak butuh kayak gitu udah nggak penting untuk saya. Saya hanya ingin membuktikan bahwa saya seorang patriotik. Kalau gitu. nggak butuh jabatan berarti nggak jadi presiden dong, Bang? Jabatan presiden itu hanya antara untuk capaian membuktikan ke publik ini selama ini menarasikan ini kan tanggung jawab sejarah beliau. Gitu, dia harus jawab. Makanya kita coba kasih kepercayaan dia untuk memimpin, udah buktikan itu. Narasi-narasi kotor, narasi-narasi keji terkait apa banyak hal lah yang hari ini disematkan. Dan Pak Prabowo
berani memikul tanggung jawab itu di pundaknya. Nggak ada tuh pemimpin kayak dia tuh, saya lihat kemarin. Oke, oke. Nanti kita akan lanjutkan soal itu, menarik juga. Sebenarnya tadi ada yang menarik, pertama adalah soal yang dituduh. Pak Prabowo dituduh melakukan apa yang menurut Pak Prabowo tidak dilakukan terkait dengan soal HAM. Bicara soal ini, yang bisa dibilang juga menanyakan soal HAM kepada Pak Prabowo adalah dari Pak Ganjar. Mas Eko kan juga bertanya ya soal HAM. Ini tadi merasa dituduh. Pertanyaan Pak Prabowo-nya Tidak merasa dituduh. tadi malam Pak Prabowo mengatakan itu kan kepada Mas Ganjar ya, kepada Pak Ganjar bahwa kok tendensius sekali, kenapa bertanya kepada saya soal 13 orang yang masih hilang. Nah ini emang mengarah ke sana, menuduh atau seperti apa? Ya enggak lah, ini kan persoalannya, ini kan bangsa ini punya PR yang harus diselesaikan. Kalau PR ini nggak pernah diselesaikan, nanti kita terus-terusan akan ngomong tentang PR lagi, tentang PR lagi, tentang PR lagi, tapi nggak selesai-selesai. Karena itu Mas Ganjar kemarin ingin memastikan apakah kita semua ini punya komitmen menyelesaikan PR-PR bangsa ini yang belum terselesaikan. Kita ingat pada tahun 2009 misalnya ada rekomendasi DPR yang isinya bagaimana menuntaskan kasus HAM berat, bagaimana menemukan katakanlah orang-orang yang dianggap dulu hilang dan sekarang belum ditemukan. Juga bagaimana meratifikasi tentang orang hilang dan memberikan dukungan atau katakanlah support pemerintah, support negara terhadap korban. Itu keputusan resmi DPR. Dan sampai saat ini keputusan itu belum ada tindak lanjutnya secara konkret. Kalau bangsa ini terus bergerak sementara ada problem yang masih menggantung, kita akan masih menyisakan masalah. Karena itu ada satu ajakan, itu bukan cuma ke Pak Prabowo, tentu saja ke Pak Anies. Yuk kalau nanti di antara kita ada yang terpilih sebagai pemimpin, kita selesaikan PR ini agar besok-besok dalam pilpres yang akan datang nggak ada lagi isu kayak gini karena sudah diselesaikan dengan tuntas. Itu yang dimaksud oleh Mas Ganjar. Jadi bukan dalam konteks personal Pak Prabowo, personal ke Mas Anies. Kebetulan nanyanya ke Pak Prabowo Kebetulan, gitu ya? tetapi PR ini menjadi beban untuk diselesaikan oleh siapapun pemimpin bangsa ini ke depan. Ya. Menurut saya seperti Tapi itu gini, konteksnya. kenapa tidak ditanyakan juga soal 2 tahun sebelum 98, atau artinya ada peristiwa juga di 96, 27 Juli. Itu juga makan korban dan banyak yang mati. Kok tidak juga itu diminta untuk diselesaikan? Nah, itu juga harus fair dong. Jangan juga karena Pak Prabowo saat itu bagian dari rezim Orde Baru, kemudian seakan-akan tuduhan ini kan insinuatif sekali ya terhadap Pak Prabowo. Kita lihat persoalan-persoalan HAM ini karena beliau hari ini ya nyapres, kemudian ya itu aja diorkestrasiin terus. Tapi kok tidak ada yang bicara tentang 27 Juli? Sampai detik ini pada diem tuh, bungkam tuh. Itu fair dong. Kalau kita bicara tentang pelanggaran HAM, ya fair juga. Ini bongkar dong. Gitu. Biar apa? Biar adil bangsa ini. Kita tidak, misalnya gini, sepakat kita tidak boleh ada pencuri. Siapa pencuri kita hukum. Gitu dong fair. Jangan juga cuma parsial. Pelanggaran HAM-nya cuma persoalan 98. Kita ini aktif 98, Pak. Gitu. Bagaimana kita juga ngerasain dianiaya tentara itu tidak enak. Nah, kita kan mau bicara tentang ke depan itu rekonsiliasi, bagaimana menyatukan bangsa ini. Kalau bangsa yang besar itu bicara tentang masa depan, bukan masa lalu. Makanya saya suka sekali ada Pak Prabowo Gibran ini. Kenapa? Prabowo itu punya komitmen kebangsaan dia sebagai patriotik. Mas Gibran ini anak muda yang bicara tentang masa depan, bukan masa lalu. Dia bicara tentang optimisme, bukan romantisme. Itu yang paling penting. Udah kita tinggal bicara tentang masa depan bangsa ini, karena itu yang dibutuhkan rakyat hari ini. Biar apa? Bangsa ini maju, langkahnya lebih cepat. Kalau terus kita disandra oleh masa lalu, bahaya. Tapi memang apa yang disampaikan Eko betul. Jangan sampai masa lalu itu akan menjadi ganjalan kita, harus kita selesaikan. Biar itu tidak menjadi dosa dan beban bangsa ini ke depan. Itu harus diselesaikan. Kita punya komitmen untuk hal itu. Dan saya yakin Pak Prabowo akan menyelesaikan persoalan itu. Entah itu melalui jalur hukum atau tidak, itu nanti pertimbangannya biarkan Pak Prabowo ketika nanti memimpin di eksekutif menjadi presiden gitu. Oke, Mas Sudah, sebelum saya ke Mas Pangi, Mas Sudah, apakah Anda merasa puas dengan apa yang disampaikan? Mas Sudah masih bersama kami?
Oh, Mas Huda ngerti. Oke, saya ke Mas Panggi dulu. Mas Masih, Panggi. Mas. Oke, Mas Huda. Oke. Mas Huda, ini tadi kan sempat berbicara soal HAM-nya ya tadi ya, soal masalah HAM yang sempat juga cukup ramai sebenarnya di debat tadi malam. Kalau Mas Huda dari 01 melihat seperti apa? Karena saya sebagai penonton melihat bahwa ya itu tadi yang saya bilang bahwa seperti ini kok dua kubu ini menyerang ke 02 gitu. Oke, Mas Huda, kita ketunggu sambungannya bisa lebih normal lagi ke Mas Panggi. Mas Panggi, ini kan kalau kita lihat debat pertama tapi langsung disuguhkan dengan tema-tema yang luar biasa ya. Soal korupsi, HAM, kemudian hukum, pemerintahan, kebijakan publik dan segala macamnya. Mas Panggi melihatnya sudah menarik atau kalau dari gimmicknya menarik ya, banyak sesuatu yang bikin kita seru, jadi nggak yang diem terus panjang show gitu ya, ada sesuatu yang menarik di antara, apalagi tadi perdebatan-perdebatan. Tapi kalau Anda melihatnya, apakah punya kacamata tersendiri melihat show tadi malam? Iya, kalau saya Mas Jati ya melihat debat tadi malam itu debat yang sebenarnya agak memecah kebuntuan, agak lebih cair, ada lelucuannya, ada gimmick-gimmicknya, ada kemudian saring nyeleneh, kemudian ada saling mengkritik, mengevaluasi, memberikan data, dan jangan lupa juga ada yang kemudian saring sindir menyindir gitu. Tetapi saya melihat 3 calon presiden kita ini jiwa besar semua. Bisa dibayangkan ketika Anies ngomong bahwa Pak Prabowo tidak tahan untuk oposisi. Karena itu Pak Prabowo mengambil jalan keluar dari oposisi karena supaya bisa berbisnis. Apa jawaban Pak Prabowo dengan wajah kayak mulutnya tuh mulutnya itu kan kayak ngeledek ya. Kan dia nggak marah loh itu. Padahal kan itu kan menyinggung dapurnya Pak Prabowo, betul, karena jangan-jangan Pak Anies juga hidup dari dapurnya Pak Prabowo juga dulu kan. Nah, maksudnya ini tapi begitu Pak Prabowo saya lihat sangat negarawan, maksudnya beliau menyambut dengan mulut munculnya itu mulut yang ngeledek itu loh itu. Saya pikir tuh menarik untuk itu. Nah, begitu juga Pak Prabowo kemudian Pak Anies juga Pak Prabowo juga menyampaikan dengan ngeledek juga, jangan lupa ya, kemudian Pak Anies ini bukan soal otoriter, bukan soal demokrasi itu berjalan dengan baik. Kalau nggak mungkin Pak Anies jadi gubernur. Pak Jokowi tidak otoriter, nggak mungkin Pak Anies jadi gubernur. Kemudian dijeledek lagi bahwa ya tidak kuat di oposisi tadi kan, dan itu mendapat aplaus juga luar biasa karena memang Pak Prabowo juga membuat itu santai. Dan yang terakhir adalah yang lucu lagi itu menarik itu adalah ketika Gibran memberikan semangat kayak supporter itu loh, dan dia lupa bahwa dia jangan-jangan dia lupa bahwa dia calon wakil presiden. Dan ini membuat agak riuh, susah moderator mengkondisikan. Jadi itu menurut saya juga menarik. Kenapa Gibran begitu bersemangat? Nah, kelihatan aslinya Gibran jadinya gitu. Kayak reaksioner, kayak marah, kayak nggak siap diserang oleh Anies Pak Prabowo-nya, kayak melindungi Pak Prabowo gitu. Ketika bicara MK, ketika bicara rakyat yang memutuskan, kalau memang kami tidak baik, nggak usah rakyat pilih kami kan gitu. Ya. Nah, Gibran kelihatan marah banget gitu deh. Dan nggak marah, tapi saya melihat kok terlampiaskan gitu sampai dia memberi semangat kayak gitu. Itu kan debat yang menurut saya sangat mencairkan, yang kebuntuan, dan kelihatan juga Pak Prabowo menurut saya tidak ada beban. Dia lebih apa adanya, belak-belakan gitu ya, Anies gitu kan, kemudian saling ngeledek saling. Tapi dari perdebatan itu saya lihat yang kedua Mas Jati, ada 3 calon presiden kita. Nah, karena memang ada 2 arus yang saya lihat, mungkin nanti Mbak Rustika berlihat apa yang terjadi dalam percakapan publik, siapa yang mendominasi panggung perdana ini. Saya melihat terkesan, saya bukan yang merendahkan Mas Ganjar juga sangat luar biasa. Poin beliau yang sangat kuat itu adalah pemberantasan korupsi. Tidak hanya soal memenjarakan orang, tapi memiskinkan dengan aset, kemudian menaruh di Nusa Kambangan. Tidak lagi di Sukamiskin gitu. Itu kan luar biasa dalam penegakan. Tetapi panggung ini seolah-olah menurut saya hanya diambil alih 2 ini menjadi perbincangan yang saling menyerang, saling menerima. Karena challenge-nya, Anies punya challenge untuk perubahan. Dia harus bekerja keras, berpikir keras untuk mengkritik, mengevaluasi, menyerang Pak Prabowo. Tapi dia juga punya kontak batin, nuansa kebatinan dia terlihat juga nggak siap, saya lihat Mas Jati. Ada beban, karena yang menjadikan beliau jadi gubernur di DKI adalah Pak Prabowo. Jadi ketika Pak Prabowo agak nyerang Anies kan agak shock juga, agak kena mental saya lihat ya. Nah artinya gitu ya. Posisi yang dimainkan oleh Mas Ganjar itu posisi yang dilematik, problematik.
tidak keberlanjutan, tidak perubahan. Nah, sementara Pak Prabowo lebih banyak diksi frasanya, saya setuju tuh. Saya setuju, saya sependapat kan begitu. Karena memang kan diksi dia adalah keberlanjutan. Dia tidak bekerja keras untuk berpikir keras untuk men-challenge Anies. Dia hanya untuk berpikir bahwa sehingga apa yang terjadi? Pak Prabowo lebih banyak mempromosikan Pak Jokowinya. Bukan rekam jejaknya loh sebagai Menteri Pertahanan loh. Mestinya kan itu di Zoom, Pak Prabowo membentangkan ini loh kinerja saya, ini loh pengalaman saya, ini loh kompetensi, ini kapasitas, ini visi dan program. Itu lupa. Karena lebih banyak dia mempromosikan Pak Jokowinya. Karena membawa mazhab keberlanjutan. Sehingga ini kayak mengkampanyekan Pak Jokowi. Kayak capresnya Pak Jokowi. Kayak capresnya Pak Jokowi. Nah, sementara Pak Anies karena dia memainkan visi sebagai adalah kerja keras ya untuk perubahan. Nah, dia harus men-challenge semua itu. Dan tetapi ternyata dia juga akhirnya terjebak, tergelincir gitu ketika ada serangan-serangan yang dibalas dengan Pak Prabowo dengan lucu-lucu seperti itu, ngeledek gitu. Dan ini yang saya lihat bahwa posisinya Mas Ganjar sangat tidak diuntungkan saya lihat. Jadi tetapi dalam konteks misalnya IKN itu kan menarik juga. Pak Anies tidak mau mengatakan setuju atau tidak setuju. Nah, Mas Ganjar kan ingin mengatakan ketika Mas Ganjar pergi ke IKN kemarin, jangan-jangan memang Mas Ganjar ya setuju dengan isu keberlanjutan itu. Karena kedatangan beliau ke IKN. Tapi Pak Anies sendiri kan tidak memberikan jawaban apa. Beliau memang mengatakan proses yang tidak selesai, undang-undang yang belum selesai dibahas di publik, kemudian dipaksakan, nah itu kan poin itu yang saya lihat. Jadi percakapan ini, debat ini, saya tidak mengatakan bahwa ini hanya di panggung ini hanya panggungnya Anies atau panggungnya Pak Prabowo, sehingga Mas Ganjar seolah-olah tenggelam karena tidak punya narasi di keberlanjutan dan perubahan. Tapi menurut saya Mas Ganjar juga harus berani kemana sebetulnya. Dari debat ini menurut saya Mas Ganjar posisi yang dilematik dan problematik, complicated, karena serba salah, serba sulit. Itu yang saya lihat itu, keberanian itu. Oke, ke Mbak Tika. Ya. Penasaran juga sih Mbak, yang diomongin sama masyarakat di media sosial seperti apa, serame apa, seseru yang tadi disampaikan oleh Mas Panggi? Ya, sebenarnya data di media sosial itu sama persis dan mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Mas Panggi. Jadi kita lihat ya, jadi bagaimana situasi debat pada saat debat gitu, dan kemudian kita lihat hari ini tuh seperti apa responnya. Ya, kita lihat langsung data real time-nya ya gitu. Nah, terkait dengan 2 jam terakhir. Jadi 2 jam pada saat debat. Nah, ini kita kemarin real time di SCTV ya. Kita lihat bahwa ternyata dalam 2 jam terakhir itu kita melihat exposure-nya itu seperti apa. Dan di situ terlihat bahwa antara Prabowo sama Anies itu bersaing ketat. Itu mulainya dari jam 8 malam tuh. Jam 8 sampai jam 10 gitu. Kita lihat bahwa percakapan dalam 2 jam itu gitu ya, Anies ada 47.919 percakapan, kemudian Prabowo ada 43.405 percakapan, dan Ganjar 21.908. Jadi mengkonfirmasi lagi Mas Panggi gitu. Dan kita lihat itu antara Prabowo sama Anies itu kan berkelindan itu selama 2 jam perdebatan itu gitu. Terus kita lihat nih secara segi sentimennya seperti apa. Kita lihat juga dalam 2 jam kemarin itu sentimennya seperti apa. Nah, ternyata kalau kita buka sentimennya Anies itu negatifnya ada 33,3%. Kemudian dari sisi Prabowo 42,66%. Kemudian dari sisi Ganjar 24,19%. Ini pada saat debat, jadi 2 jam saat debat gitu. Nah, kemudian kita bisa melihat dari sisi emotion. Dari sisi emotionnya menarik. Jadi kita lihat antar kubu ketiga paslon itu bagaimana dia bersaing gitu. Nah, Mas bisa lihat di situ yang warna hijau itu adalah dukungan terhadap paslon mereka. Terus kemudian yang warna ungu itu biasanya aslinya serangan, disgust emosinya gitu. Jadi menyerang gitu. Nah, kemudian yang warna orange itu adalah anticipation. Jadi kita lihat pada menit-menit pertama itu warna hijaunya, jadi trust antar ketiga paslon itu sangat kuat gitu. Tapi kita lihat Prabowo sama Anies dia mengalami gejolakan, perubahan di mana emosi warna ungunya, serangannya itu sama Anies itu berimbang terus dari depan sampai belakang, terus menerus gitu. Itulah yang terjadi dalam debat kemarin.
Dan kita bisa melihat seberapa besar sih responnya gitu, berapa orang netizen gitu. Kita bisa buka per paslon. Oke, kita mulai dari Anies. Anies itu dia dari sisi Anies per paslon. Itu kelihatan seperti apa per jamnya sebenarnya. Kemarin itu berapa orang yang merespon. Nah, kalau ini adalah kita melihat gejolaknya. Dari kemarin jam 12 siang sampai tadi jam 11 siang. Kita lihat itu kan pada saat debat itu terjadi lonjakan yang luar biasa dan kemudian dia menurun dengan sangat cepat. Nah, kemudian kita bisa melihat kalau tadi malam atau sekarang itu ngomongnya soal HAM ya, kita lihat sebenarnya isu apa sih yang paling dapat respon besar sama netizen. Nah, ini ada 10 isu terbesar yang paling banyak mendapatkan engagement dari netizen. Ya, 10 isu terbesar. Nah, sampai hari ini Mas, gitu, dari tadi malam sampai hari ini tuh reaksi netizen itu ada 415.000 postingan, kemudian ada 2,85 juta engagement dari 119.000 akun, dan itu adalah salah satu jumlah yang luar biasa. Kemudian kalau kita lihat ini adalah isunya paling besar. Jadi isu HAM. Betul sekali. Jadi kalau di sini tadi rame soal isu HAM itu, ternyata netizen itu juga ya? seperti itu gitu. Nah, isu HAM-nya itu kita bayangin, postingannya tuh jumlahnya cuman 22.356. Tapi engagement-nya itu mencapai 620.000. Itu lompatan yang sangat besar gitu. Artinya apa? Isu HAM itu dia ditanggapi sama netizen dari 3 kubu gitu. Dan mereka tuh saling membela dari kubu paslon masing-masing gitu. Nah, terus engagement terbesar itu dia berasal dari platformnya TikTok. Isu kedua adalah terkait sama MK-MK. Nah, isu MK-MK adalah isu terbesar kedua karena biasalah kalau ada polemik itu pasti kan banyak yang merespon. Jadi secara jumlah postingan itu ada 22.209 tapi engagementnya mencapai 603.206. Kemudian yang ketiga itu yang mendapat sorotan netizen itu mereka kaget loh, kok tiba-tiba jadi ada, bukan saling serang sih, adu gagasan. Wah, ada adu gagasan, ya ada adu gagasan. Tapi adu gagasan kali ini tuh dia sangat mengejutkan. Kenapa? Netizen itu sebelumnya menganggap bahwa adu gagasan ini adalah pasti dalam tanda petik ributnya adalah antara kubu Prabowo dengan kubu Ganjar. Yang terjadi sebaliknya. Ternyata kok kubu Anies dengan kubu Prabowo. Nah, itu netizen itu melihat dan menyoroti itu gitu. Bahkan dia tuh melihat sangat detail gitu. Kenapa Anies itu paling banyak dalam tanda petik menyerang atau adu gagasan dengan Prabowo. Itu ada beberapa isu yang dia sangat ditekankan oleh netizen. Yaitu yang pertama adalah soal Harun Al-Rashid, kedua adalah otoriter, ketiga adalah soal Papua, keempat adalah gubernur, jadi menjawab tudingan gubernur itu, kelima MK-MK, dan keenam adalah oposisi. Ini yang terbesar dapat reaksi netizen gitu. Nah, kemudian isu berikutnya itu juga menarik. Kenapa? Karena bicara soal korupsi. Tadi kan disampaikan gitu dari statementnya Ganjar, dia mendapatkan engagement paling banyak. Nah, terus isu berikutnya itu yang paling menarik. Jadi ini entah gimmick entah enggak ya. Tapi pernyataannya Pak Prabowo, Mas Anies, gitu. Kadang-kadang ketika mengatakan Mas Anies itu dengan nada atau penekanan lebih, itu ternyata engagementnya sangat besar gitu. Jadi di situ ada sebenarnya yang nge-posting tuh nggak banyak sih, 5.226. Tapi engagementnya itu mencapai 155.924. Dan ini netizen menganggap bahwa bagian dari Pak Prabowo untuk mengerem emosinya gitu. Jadi netizen itu juga kaget, biasanya kan udah mulai wah ini emosi nih, Prabowo emosi gitu kan. Mereka memikirkan Prabowo akan lebih dari itu gitu. Ternyata enggak gitu. Jadi debat semalam itu di luar ekspektasi netizen gitu. Wah, ternyata seru sekali gitu. Nah, kemudian isu-isu lainnya terkait Papua, oposisi, otoriter, IKN dan juga pupuk. Nah, itu adalah beberapa hal yang menarik. Belum lagi soal platformnya. Sekarang atau nanti? Nanti dulu. Oke. Saya mau ke Mas Huda. Mas Huda mendengarkan kami sudah bagus koneksinya? Oke, Mas. Oke. Mas Huda, tadi kan sempat juga disampaikan oleh Mbak Rustika ya, ternyata ada yang cukup mengejutkan. Banyak sekali masyarakat akhirnya terkejut dalam tanda kutip karena
awalnya diperkirakan ini perdebatan akan terjadi antara Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo. Tapi ternyata di luar dugaan Pak Anies ini muncul untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan cukup menohok dan itu lebih banyak diarahkan kepada pasangan Prabowo gitu ya, kepada Capres Prabowo. Nah, ini gimana tanggapan Anda? Masyarakat ternyata menilai begitu. Ya, tentu karena Pak Prabowo merepresentasikan keberlanjutan dari Pak Jokowi, saya kira ya pasti akhirnya Pak Prabowo yang jadi semacam sparring partner bagi Mas Anies gitu. Dan itu wajar karena Pak Prabowo mendeklarasi dari awal melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Saat yang sama Mas Ganjar kan masih disampaikan oleh Pangi masih setengah-setengah posisinya, belum pada posisi yang jelas mau keberlanjutan atau mau perubahan. Saya ingin merespon apa yang disampaikan oleh Noel ya, menyangkut soal HAM itu. Jadi pernyataan dari Mas Ganjar dan Mas Anies kan sebenarnya hanya ingin mengklirkan apa yang sedang terjadi waktu itu. Dan memang di mata kami jawaban Pak Prabowo belum clear gitu. Misalnya Pak Prabowo menyampaikan bahwa, loh, faktanya hari ini teman-teman ikut ke saya, ada Budiman Sujatmiko dan seterusnya. Nah, bagi kami itu belum memberikan jawaban yang tegas menyangkut soal situasi dan kondisi yang waktu itu terjadi. Karena fakta yang sama, teman saya misalnya Faisal Reza tetap menggugat bahwa Pak Prabowo tetap harus bertanggung jawab. Termasuk 14 rekan-rekan Budiman dan Faisal Reza yang sampai ini masih menuntut. Jadi pada konteks itu nggak menyelesaikan jawaban dari apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Yang kedua, Mas Pange, jadi Mas Anies menyinggung menyangkut soal Pak Prabowo yang tidak siap untuk beroposisi, karena kalau beroposisi bisnis tidak berjalan, itu pernyataan Pak Prabowo sendiri. Jadi Mas Anies hanya mengulang apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam momentum, saya lupa tempatnya di mana waktu itu, Pak Prabowo menyampaikan sendiri bahwa kalau tetap oposisi, kita nggak bisa berbisnis. Gitu. Jadi Mas Anies hanya menyampaikan menyangkut soal betapa pentingnya oposisi dan itu sama halnya mulianya sebagai bagian dari pemerintah, itu yang menurut kita ternodai oleh Pak Prabowo sendiri yang menyampaikan dalam berbagai kesempatan, memang saya memilih untuk bergabung dengan pemerintah karena kalau nggak begitu kita nggak bisa berbisnis. Nah padahal kata Mas Anies, kekuasaan melebihi urusan bisnis, kekuasaan melebihi urusan uang atau duit, karena kekuasaan adalah menyangkut soal kemuliaan untuk berjuang dan mengabdi kepada rakyat. Oke, Mas Huda, tadi kalau ngomongin soal oposisi ini juga menarik dari Mas Eko, soal oposisi Pak Ganjar juga mengatakan gitu ya kepada Pak Prabowo bahwa ketika oposisi atau tidak itu semuanya tergantung pada kepentingan. Nah, ini apakah artinya Pak Ganjar itu juga sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Mas Anies kepada Pak Prabowo-nya? Pertama saya mau respon memang kondisi di media sosial ya. Karakter netizen itu suka dengan keriuhan, suka dengan konflik, suka dengan drama. Jadi kalau dari debat kemarin, pembicaraan yang banyak tentang Pak Prabowo dan Pak Anies, wajar karena orang juga menyaksikan itu dialognya sangat keras sekali, saling sindir, saling ngeledek bahkan dalam konteks itu. Sehingga itu yang terjadi. Nah, dalam positioningnya Mas Ganjar, kalau kita menggunakan logika dialektika, kita asumsikan Pak Prabowo sebagai membawa gerbong keberlanjutan. Artinya, apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu 100% benar. Gitu kan ya, gerbong keberlanjutan ini yang pokoknya apapun hebatlah harus dilakukan, dijalankan oleh Pak Prabowo. Sementara Pak Anies ada di posisi lawannya, apapun harus diubah. Karena slogannya adalah perubahan. Pokoknya apapun, sampai kemarin kan ditanyakan soal IKN, posisi dia kan mengkritisi IKN, bahkan kemudian bukan tidak mungkin kalau memang Pak Anies berkuasa itu akan dilakukan review ulang. Nah itu yang dia sampaikan. Nah dari ini kalau kita pakai logika dialektika,
Pak Prabowo sebagai tesis, Pak Anies sebagai antitesis, Mas Ganjar coba tampil sebagai sintesis. Artinya apa? Kita harus jujur, ada kemajuan-kemajuan yang dibawa oleh Presiden Jokowi terhadap bangsa ini. Itu harus dilanjutkan. Tetapi juga harus jujur bahwa tidak semuanya berjalan dengan baik. Tidak semuanya berjalan dengan normal. Tidak semuanya berjalan sesuai dengan relnya. Itu harus dikoreksi. Posisinya, kalau tadi dibilang nggak jelas, sebetulnya ini amat sangat clear. Kita melanjutkan apa-apa yang bagus dari yang sudah dilakukan Pak Jokowi, tetapi kita nggak menutup mata terhadap kekurangan-kekurangan yang ada yang itu harus diperbaiki. Jadi kita tidak menafikan 100% keberhasilan pembangunan ini, tetapi kita juga nggak kepingin, enggak lah jelek semua kita harus ganti. Nah, posisinya Mas Ganjar adalah mengakui dengan objektif bahwa Pak Jokowi pada satu sisi berhasil untuk membangun Indonesia, tetapi juga objektif seperti yang disampaikan Pak Anies, ada juga kekurangan yang harus diberesi. Karena itulah gunanya sirkulasi kepemimpinan. Sirkulasi kepemimpinan itu berguna bukan cuma soal meneruskan atau mengubah, tetapi juga mengkoreksi apa-apa yang sudah ada dan melanjutkan apa-apa yang bagus. Kalau bayangkan, kalau posisi pergantian kepemimpinan cuma ada 2 pilihan. Lanjutkan secara 100%, bersama keburukan-keburukannya, kita nggak akan pernah naik kelas. Tapi kalau ubah 100%, bersama kebaikan-kebaikannya, kita akan mundur ke belakang. Nah, posisi Mas Ganjar adalah lanjutkan yang baik, koreksi yang kurang baik atau koreksi yang masih kurang-kurang sehingga kita jadi naik kelas berbangsa. Itu yang dilakukan oleh Mas Ganjar positioningnya. Kalaupun dalam konteks penilaian yang hitam putih, ini kesannya kok jadinya nggak terlalu menarik untuk didiskusikan. Kenapa? Karena posisi yang diambil posisi yang moderat. Melanjutkan yang baik dan mengkoreksi kesalahan-kesalahan. Tapi nggak khawatir gitu Mas Eko, ketika tadi dikatakan bahwasannya dua kubu, satu nomor 2 ini cukup riuh gitu ya. Akhirnya orang jadi teringat, mungkin sampai nanti di debat terakhir pun mereka teringat dengan kedua pihak ini. Sementara Pak Ganjar ya adem-adem aja gitu, karena nanti posisinya ada di tengah. Akhirnya jadi sebenarnya bagus, tapi tadi Mas Wangi bilang bahwa tapi ketika tidak terlalu riuh ini akhirnya jadi membuat jadi kayak semacam terlupakan oleh masyarakat. Tidak khawatir dengan itu nantinya? Kalau ada orang berantem, semua orang pingin nonton. Tapi yang nonton itu tidak suka orang berantem. Silakan, yang ada 2 Pak Anies, Pak Prabowo berantem, semua orang nonton, dibuktikan dengan keriuhan media sosial. Tapi saya percaya, yang nonton orang berantem itu tidak suka orang berantem, tidak suka konflik, tidak suka saling pukul-pukulan. Mereka suka orang yang adem. Pemimpin yang dibutuhkan Indonesia ke depan adalah orang yang mampu mengambil keputusan secara bijak, melihat semua sisi secara objektif, sehingga dia bisa membawa Indonesia melangkah jauh ke depan. Monggo saja kalau memang kemudian ini ada keriuhan di media sosial. Wah, ini Pak Anies banyak dibicarakan, Pak Prabowo banyak dibicarakan. Karena keseruan debat mereka kemarin, monggo silakan, tetapi kami ngambil posisi bukan pingin ditonton karena berantem. Kita ngambil posisi ingin memperbaiki bangsa ini berjalan ke depan. Mas Panggi, ini kalau kita lihat itu kan agak dilematis ya. Masyarakat Indonesia tadi, saya sih agak sepakat dengan yang dikatakan Mas Eko bahwa kita tuh suka drama gitu ya. Suka sesuatu yang berantem-berantem, yang riuh-riuh. Tapi kan ada satu sisi bahwa kita juga harus naik kelas dengan bicara soal gagasan. Cuman kan susah juga ya mengubah 200 juta orang Indonesia ini untuk mengikuti yang tadi yang soal gagasan. Tapi tetap riuh-riuh ini masih seru gitu. Nah, ini menurut Anda masih ada 4 ke belakang debat yang harus dijalani oleh pasangan calon ini. Menurut Anda harus seperti apa yang dilakukan ke depannya? Apakah yang seperti diambil oleh kubunya Mas Eko dengan ya sudah yang mau berantem silakan, kita stick to the point untuk posisi di mana, ada yang dengan gimmick-gimmick gemoy dan juga ada yang ya berusaha untuk menjadi karena antitesa dari yang sudah ada. Ya, posisi yang diambil untuk masing-masing ini kan show ya. Saya kalau mengatakan ini acting biasanya kan, acting politik. Jadi mereka tentu ingin mengambil empati, sentimen, populisme. Nah, ini show ya.
kadang-kadang memang pemilih yang terpengaruh oleh misalnya rekam jejak dan kinerja hanya 32% misalnya. Yang mereka berpengaruh terhadap pilihan mereka karena visi misi dan program hanya 14% misalnya. Hanya yang karena berpengaruh pilihan mereka karena kompetensi dan kapasitas hanya 11%. Itu yang tadi makanya Anies pamer tentang kinerja dan prestasi beliau di Jakarta. Ganjar pamer rekam jejak beliau di Jawa Tengah. Pak Prabowo blunder di situ, tidak pernah pamer tentang keberhasilan beliau. Itu menjadi kritik saya, Bang Noel. Meskipun Pak Prabowo juga melakukan blunder yang berbahaya. Salah satunya adalah bicara tentang separatisme di Papua. Yang diseluruhkan diksi terorisme. Nah, apakah Pak Prabowo nggak butuh suara Papua? Itu juga harus dibaca sentimennya. Kan memang ada bahasa separatis, ada teroris, ada kelompok kriminal. Nah, tetapi secara psikologi itu blunder juga menurut saya. Kan orang Papua jadi nggak empatik, nggak nyaman dengan bahasa diksi teroris nih. Coba dicek dulu sentimennya gitu loh untuk ngomong seperti ini. Nah, itu juga menurut saya Pak Prabowo kehilangan nanti empatik dari Papua. Gitu. Nah, sementara ini percakapannya harus betul-betul dibaca. Ini soal politik elektoral. Setiap omongan, setiap diksi perasa yang dimunculkan oleh calon presiden ini harus ada irisan elektoralnya. Karena mereka butuh rakyat untuk dipilih kan. Jadi memenangkan hati rakyat, itu memenangkan empati rakyat. Makanya ketika Anies bicara tentang Harun Ar-Rasyid, itu kan hanya satu orang, tidak bicara. Tapi itu merepresentasi bagaimana 2014, 2019 banyak orang yang meninggal karena politik elektoral. Harun Ar-Rasyid hanya representasi dari persoalan yang tidak pernah diselesaikan, dianggap remeh, hanya orang mati karena pemilu dan nyawa begitu mudah melayang. Tidak ada proses hukumnya sampai sekarang, tidak ada kepastian. Nah, Pak Anies kemudian juga ada sentimen negatif terhadap Pak Anies. Oh, nih Pak Anies menjadikan Harun Ar-Rasyid sebagai politik elektoral, dijadikan sebagai komoditas politik. Ini Anies juga ada kepentingan. Ada juga yang sentimen positif, masalah lain. Oh enggak, ini representasi bagaimana orang-orang yang dulunya mendukung Pak Prabowo meninggal. Nah, harapannya nanti Bang Noel, kalau Pak Prabowo terpilih, harus dipastikan bagaimana posisi hukumnya. Gitu. Orang yang meninggal kemarin oleh aparat, pakai peluru tajam. Ini kan soal nyawa, ini enggak sepele gitu. Begitu hilang hanya karena pemilu, tiba-tiba hilang nyawa seperti Harun Ar-Rasyid hanya sebagai sampling frame sebetulnya. Nggak mudah nyawa itu hilang gitu. Dan pemilu kita kan banyak yang hilang nyawa gara-gara pemilu. Apalagi tadi percakapan yang paling banyak HAM ya. Dan sebenarnya Harun Ar-Rasyid juga percakapan HAM sebetulnya. Artinya ada potensi waktu itu polisi represif yang harusnya pakai pelurunya karet tapi pakai peluru tajam. Siapa yang bertanggung jawab? Nah, Pak Anies mungkin mencoba untuk membawa emosi publik. Nah, itu juga persoalan misalnya pupuk, persoalan yang sering dihadapi masyarakat soal misalnya isu-isu oposisi misalnya ya, yang orang kan dia sering bahasa tentang politik beliau bicara tentang demokrasi itu paling banyak loh percakapan Anies. Jadi menurut saya item demokrasi Anies itu menang sebetulnya karena dia selalu bicara tentang kebebasan. Karena memang sumber kemajuan sebuah bangsa freedom of expression, freedom of speech. Jadi kalau peradaban negara itu ingin maju, dia harus bebas. Maka kan ada perekat yang membuat negara mundur, undang-undang ETA. Banyak seperti Haris Patia hari ini dibungkam, dimasukkan penjara hanya bicara tentang konflik kepentingan, nggak boleh menteri berbisnis misalnya. Masuk penjara itu temannya Bang Noel juga Haris Patia yang kemudian tersangka kan. Kemudian ada kemarin sebelum-sebelumnya seperti Aiman Wicaksono misalnya, kemudian itu hanya sampling. Banyak orang-orang yang menjadi korban dari undang-undang ITE. Tapi tidak ada kemudian yang kemarin, saya sangat sayangkan, Anies harusnya ngambil posisi di situ, kalau saya presiden, saya akan ubah semua ini bahwa orang boleh ngomong bebas, berbicara bebas. Yang perasaannya, perbuatannya itu tidak boleh ditentang. Tapi tindakannya boleh diawasi. Nah tapi Anies tidak memberikan harapan itu saya lihat. Tapi itu ada langkah maju bahwa beliau mendukung kebebasan, demokrasi, percakapan menjadi negara hukum atau negara kekuasaan. Kan tadi bedanya kan gitu Bang Noel. Kalau negara hukum kan hukum mengendalikan penguasa. Tapi kalau negara kekuasaan kan kekuasaan yang dikendalikan oleh hukum kan itu konteksnya. Nah, bagaimana hukum di atas, kekuasaan di bawah. Sekarang kan dibolak-balik. Nah, artinya demokrasi dan hukum itu sebetulnya satu paket yang sejalan. Tapi terakhir adalah saya mencermati apa yang disampaikan di dalam konteks perdebatan ini, baik Anies maupun Mas Ganjar atau Pak Prabowo, yang menurut saya
saya harus belak-belakan juga ya. Sepertinya Pak Anies harus bekerja keras lagi berpikir untuk mengubah undecided yang masih ada ini kan. Dia harus men-challenge betul gitu. Nah, sementara Pak Prabowo hari ini lebih senang tidak terlalu bekerja keras lagi. Jadi kalau begini terus Bang Noel, Pak Prabowo hanya mengamini, setuju saja, itu menurut saya juga ada problem juga. Artinya harusnya kan betul mereka harus satu adalah bekerja keras untuk berpikir, atau memang Pak Prabowo malas berpikir gitu. Sehingga beliau hanya mengamini dan setuju. Tapi saya lihat Pak Prabowo juga bagus menyampaikan poin-poin soal misalnya demokrasi ini saya nggak sepakat juga. Orang demonstrasi juga banyak yang diintimidasi mahasiswa, HP-nya dihack. Bang Noel juga tahu kok, banyak orang yang mau demo mobilnya nggak bisa jalan. Banyak orang yang mau kampanye izin nggak ada. Itu Bang Noel juga paham. Jadi Pak Prabowo menyangkutkan Anies terpilih karena Pak Jokowi tidak otoriter, Anies terpilih juga di gubernur karena demokrasi berjalan, dengan rakyat memilih Anies secara langsung itu beda. Jadi Pak Prabowo juga menurut saya blunder juga soal bahwa ini negara bukan otoriter, bahwa demokrasi berjalan kok. Tapi faktanya teman-teman mahasiswa hari ini itu diintimidasi, HP-nya dihack, keluarganya diancam gitu. Kemudian banyak hari ini orang ngomong dipakai undang-undang yang jadul, undang-undang ITE. Yang sejauh ini Bang Noel juga bisa menyaksikan, undang-undang ITE itu tidak pernah dipakai untuk tabungan Bang Noel yang hilang itu. Lebih banyak undang-undang ITE dipakai untuk membungkam mulutnya Bang Eko Gun tadi yang tidak sesuai dengan selera jeroan kekuasaan. Tapi bukan soal membicarakan undang-undang ITE kan. Harusnya kan tabungan kita yang hilang yang dibereskan sama undang-undang ITE, bukan mulut kita yang tidak bisa bicara. Oke, Mas Wangi, kita kasih kesempatan dulu Mas Wel untuk menjawab. Tadi banyak sekali tuduhannya mulai soal terorisme untuk Papua, kemudian ada soal demokrasi, ada beberapa hal tadi yang disampaikan Mas Wangi. Silakan tanggapannya. Sebelum Persoalan Papua akan itu kan, keluar duluan ya. Gimana ya, saya sebentar lagi. Oke, silakan. Tadi saya juga ingin menjawab apa yang disampaikan Huda, Nur Huda teman saya. Dia tidak puas dengan jawaban Pak Prabowo. Ya nggak apa-apa. Kami sih, kalau mau nanya soal kepuasan juga semua orang kan tidak akan puas terhadap hasil debat kemarin. Tapi bukan di situ persoalannya. Yang paling penting adalah bagaimana semua para kandidat ini mampu memberi sebuah solusi buat bangsa ini ke depan. Kemudian persoalan Papua, ya Pak Prabowo karena dia Menteri Pertahanan, kemudian dibuka anggota TNI, Kopassus, dia tahu problem di Papua itu seperti apa. Karena di sana kan banyak proksi ya, banyak proksi-proksi luar. Negara-negara luar terlalu ingin coba melakukan yang namanya gerakan-gerakan separatis yang menurut Prabowo ini sangat berbahaya buat NKRI. Dia tidak menuding rakyat Papua itu teroris, tapi dia melihat bahwa ada entitas negara lain di luar sana coba ingin menciptakan yang namanya gerakan-gerakan terorisme di Papua. Gitu. Jadi jangan salah menerjemahkan apa yang disampaikan Pak Prabowo. Kedua, yang paling penting adalah ya sudahlah kita lihat ke depan lagi apa yang harus kita sepakati. Kenapa tadi ya dibilang bahwa apa yang itu menjadi blunder buat Pak Prabowo ketika dia mengiyakan dan mensepakati apa yang disampaikan oleh dua kandidat. Karena itu yang terbaik. Masa kita menolak misalnya hal-hal yang baik kan nggak mungkin. Nggak mungkin kita menegasi apa yang disampaikan terkait hal yang positif. Itu karakter patriotik, Bos. Seorang patriotik itu akan tetap mengakui kelebihan dan kekurangan lawan. Kalaupun dia ada kekurangan, dia tidak akan menyerang kekurangannya. Itulah Pak Prabowo. Prabowo maka dari kemarin kan selalu guyon aja. Dia guyon karena dianggap mau Anies, mau Ganjar, ya dia merah putih. Saya nggak mau menghina bangsa saya. Saya nggak mau menghina anak bangsa saya depan publik. Apalagi kemarin ditonton oleh para pengamat ya, pengamat internasional juga hadir tuh sepertinya saya lihat kemarin banyak orang bule di panggung itu. Nah dia nggak mau menunjukkan itu karena kita mau bicara tentang demokrasi kita itu berbasisnya Pancasila. Bukan berbasis kayak liberal Amerika begitu. Wah gampang menyampaikan. Kita belum pada fase itu. Makanya kadang-kadang ini saya sedikit miris lah dengan respon kawan-kawan di luar sana terkait perdebatan kemarin. Seakan-akan Prabowo seperti apa. Tidak, saya belum melihat itu. Tapi saya cukup puas dengan apa yang dilakukan Pak Prabowo. Dia sebagai seorang patriotik ya, yang tetap tidak mau melakukan serangan-serangan terhadap Mas Anies dan Mas Ganjar. Dia coba bicara tentang fakta aja lah. Sudah fakta dan apa yang dilakukan. Apalagi dia nyerahkan bahwa ya sudahlah, kalau seandainya rakyat nggak suka dengan saya, tak usah dipilih. Nah itu artinya apa? Dia tetap menyerahkan kedaulatan itu di tangan rakyat.
Karena rakyat adalah hakim yang paling adil. Itu bahasa menarik itu, saya suka sekali gitu loh. Kalau orang sudah menyampaikan hakim yang adil itu adalah rakyat, itu udah mantep banget. Jadi mau apa lagi? Tinggal kita lihat nanti di Januari tanggal 14 siapa the winner-nya. Dan 14 Februari siapa sebagai pemenangnya dari hasil sebuah demokrasi hari ini. Kita juga tidak boleh membuat orkestrasi lagi, pemilu curang, pemilu akan, aduh udah deh gitu. Kita mau bicara tentang gagasan, kemarin udah bagus. Saya lihat Mas Anies walaupun sedikit menyerang tapi nggak apa-apa lah. Itu kan butuh, karena apalagi Mas Anies kan ngambil posisi yang bisa tentang perubahan. Dia harus melakukan hal itu. Begitu juga Mas Ganjar pada posisi yang ya menurut saya bagus juga lah. Jadi kita tidak pernah mau melihat perdebatan kemarin, perdebatan yang membuat mundur. Tapi ya ada semacam edukasi yang disampaikan oleh para kandidat. Nggak itu Anies, nggak itu Mas Ganjar dan juga Pak Prabowo. Dengan gayanya Pak Prabowo yang kemarin orang sempat meragukan, tidak mampu menjawab persoalan. Ternyata itu terjawab dengan santuinya gitu loh. Jadi ya kita senang-senang aja. Pak Prabowo begitu lugas lah, walaupun banyak waktu yang dikasih ke Pak Prabowo diserahkan aja itu ke hostnya ya, ke panitia yang ingin bertanya ke Pak Prabowo, dan itu menarik. Tidak ada, berarti setelah melihat dari perdebatan tadi malam, apakah kira-kira akan mengubah strategi atau taktik ke depannya? Karena kan di luar dugaan ternyata ada penyerangan-penyerangan nih dari kubu yang lain. Ya kami nggak merasa itu nggak penyerangan. Itu hal yang logis dalam sebuah dialektika forum. Dia butuh menunjukkan eksistensi gagasannya, nggak apa-apa. Itu kan masih pada sebatas itu. Belum ada yang sangat ofensif saya lihat. Gitu. Hanya dikit-dikit. Kalau dikit-dikit biarin aja lah. Kan tidak secara gamblang serangannya saya lihat. Memang kalau gitu melihat Pak Prabowo memang rebound hari ini. Karena kan Prabowo kan emosional, temperamental, kemudian mudah terpancing. Maka ada juga orang mengatakan nih, mohon maaf nih, KPU nggak sengaja menyiapkan meja supaya nggak dipukul juga sama Pak Prabowo. Ada juga sampai begitu. Tapi ternyata memang melihat ada joget itu, gimmick-gimmick yang Pak Prabowo mainkan, main mulut, main mata, ngeledek, itu mungkin untuk menghilangkan konsentrasi bahwa Pak Prabowo itu adalah seorang yang emosional. Melupakan karena dua gimmicknya itu pengalaman pemilu akhirnya sebelumnya. main mata, main mulut, karena ngeledek itu akhirnya menghindari. Joget-joget, Nah, yang kalau kedua adalah malah doainin lagi. jogetnya. Yang kedua nasionalisme itu saya nggak meragukan, Bang Noel. Soal beliau berani sudah siap mati jiwa raga untuk negara. Kemudian beliau juga bicara tentang politik kebangsaan. Saya tidak mau takut hilang jabatan, saya bilang. Bagi saya itu biasa saja. Itu kan nasionalisme. Nah, soal separatis Papua, itu jawaban Pak Prabowo juga bagus sebetulnya. Anies nggak segampang itu, kan gitu, nggak semudah itu. Nah, dia bilang kan soal ini geopolitik, ada soal ideologi, itu kan bagus sebetulnya. Jadi sebenarnya saling nyeledek, saling nyerang-nyerang begitu. Makanya Bang Noel bilang, kita juga happy, sebenarnya bukan nyerang itu ngeledek begitu tuh yang masih. Makanya dia bilang Anies, itu kan juga, itu ternyata yang menurut percakapan dari Mbak Rustika tadi, ternyata itu yang dilihat publik, yang dicari publik, karena ngeledek Berarti kemungkinan besok-besok masih kayak gitu lagi ya? Ya kita lihat lah. Pasti setiap debat nanti kita pasti akan menyajikan hal-hal yang baru lagi lah. Tapi yang paling penting ke depan ini, ayo kita bicara tentang narasi gagasan itu berkaitan dengan apa? Kesejahteraan, keberpihakan, penguatan demokrasi. Karena itu menjadi tuntutan dan harapan kita bersama. Jangan juga mentang-mentang saya pendukung Pak Prabowo, kemudian saya harus menghambat terhadap kekuasaannya, nanti nggak mungkin itu. Saya sudah buktikan ketika pemerintahan Jokowi saya lawan. Jadi saya nggak ada urusan siapapun nanti berkuasa, selama mereka melemahkan demokrasi akan menjadi lawan nyata saya. Dan saya akan menjadi lawan nyata juga terhadap kekuasaan. Siapapun yang berkuasa nanti. Terima kasih. Sekalian mau nyalek soalnya. Iya, gue nyalek ya? Oh iya. Terima kasih. Saya nyalek nomor 1 dari Kaltara. Sekalian Thank you bro ya. kampanye ya. Mbak, Terima makasih kasih ya. banyak Bang Thank Noel. you. Harus lebih dulu keluar. Ada urusan yang lebih. Pesan buat Noel tapi sudah jalan duluan. ujungnya itu mantap. Iya. Thank you bro. Oke, masih ada Mas Rudi di sana. Salam demokrasi. Salam demokrasi, Mas Noel. Terima kasih. Saya mau ke Mbak Tika. Mbak Tika, kalau dilihat dari masyarakat di dunia maya, melihatnya untuk ke depannya seperti apa? Melihat berkaca dari apa yang terjadi tadi malam. Ya. Puas, tidak puas, terus kemudian malah kayak ketagihan atau seperti apa yang diinginkan? Ya, jadi itu sebenarnya paling menarik itu karena reaksi netizen gitu ya terhadap suasana perdebatan itu beberapa postingan dengan engagement tertinggi itu mereka mempertanyakan kira-kira siapa ya yang paling berkualitas dalam debat itu gitu.
Terus kemudian apakah setelah debat pertama itu ada perubahan nggak terhadap memilih capresnya gitu. Nah itu dua hal itu betul-betul menjadi atensi netizen gitu. Berubah nggak sih kamu gitu. Nah tapi lucunya ketika ada yang bertanya berkualitas atau enggak, ternyata ketiga kubu paslon itu masing-masing mereka memberikan argumentasinya dengan kuat gitu loh, bahwa kemarin itu betul-betul kubu saya yang paling betul gitu loh. Jadi dukungan-dukungan itu masih menguat gitu ya dengan pendekatan berbeda-beda. Nah tadi sebenarnya saya pengen menanggapi Mas Eko ya gitu terkait sama Ganjar gitu, karena kan isu riuhnya ini kan namanya juga riuh ya gitu. Jadi kalau nggak riuh nggak rame lah, nggak ditanggapin gitu kan. Nah Mas Ganjar itu, kok aku jadi ikutan. Ganjar itu dia mendapatkan respon yang paling positif di antara ketiga calon gitu loh. Karena dan selain itu gitu, karena kan Ganjar itu juga direspon paling banyak sama perempuan. Dia sampai 29% perempuan. Dan itu sangat ganteng kali ya? Nah, sebentar, ya? saya akan bacakan gitu kan. Nah, jadi memang betul gitu. Jadi 28,9%. Jadi betul-betul 29% itu perempuan yang dia merespon terhadap Ganjar. Mereka mendukung Ganjar. Tapi memang salah satu statement yang muncul itu adalah ganteng banget sih gitu. Terus Ternyata ya. betul gitu. Terus kedua adalah terkait sama closing statementnya. Jadi closing statementnya tuh dianggap sangat menyentuh gitu loh. Ini loh pemimpin yang membuat dingin gitu, memberikan teladan gitu. Terus kemudian juga soal gaya bajunya yang berubah kan gitu. Tiba-tiba dia muncul dan kemudian kata-kata putih dan sat-sat kan berubah, kemarin hitam gitu kan, sebelumnya garis-garis gitu, jadi ada perubahan gitu. Terus juga tidak baperan gitu. Nah itu ternyata yang paling banyak disukain sama netizen terkait sama Ganjar, walaupun secara jumlah itu kecil, tetapi secara sentimen memang paling positif Ganjar gitu, karena Ganjar berada di tengah tadi kan gitu, jadi posisinya memang tidak mudah gitu dan tidak mau terseret arus sebenarnya itu netizen melihatnya seperti itu gitu. Nah terus kalau apalah yang menarik lagi dari situ adalah bahwa dalam percakapan tidak ada 24 jam ini yang namanya engagement di TikTok itu besar sekali. Apa yang dibicarakan? Nah jadi tuh di TikTok itu secara postingan itu kita bisa lihat di data juga. Jadi postingannya tuh cuma 21.000 Mas. Tapi engagementnya tuh mencapai 1.777.568. Pasti bertanya dong gitu, ada apa di situ gitu kan. Terus yang kedua tuh Twitter itu kan paling cerewet gitu ya, isinya kritik gitu kan. Ya, Kritik itu paling besar ya. di situ gitu. Jadi sentimen negatif terbesar itu adanya di Twitter. Kemudian Instagram itu juga menarik, kenapa? Karena dia secara postingan itu cuma 3.297 tapi engagement sampai 352.711. Keempat itu YouTube, itu ada 54.000 engagementnya. Facebook itu menarik. Kenapa? Karena secara postingan sedikit gitu ya, engagementnya sedikit, dan salah satu engagement yang terbanyak terkait sama debat ini adalah Liputan 6 atau SCTV, akunnya mereka gitu. Nah, di antara platform-platform ini ternyata memiliki karakter yang berbeda-beda. Karakter yang postingan apa yang paling disukain tiap platform itu beda-beda. Jadi kalau di IG itu yang paling banyak diposting dan mendapatkan engagement itu adalah momen saling sanggah. Karena tadi ya soalnya. Betul gitu. Terus kemudian isu terkait sama HAM, terus kemudian soal nobar, kemudian suasana debat, dan kemudian euforia para pendukung. Itu kalau di IG. Kalau di Facebook itu adalah informasi tentang perjalanannya debat, rata-rata berasal dari akun-akun official media, TV terutama, dan juga parpol. Kalau YouTube itu adalah potongan-potongan kecil dari suasana debat gitu ya. Nah kalau di TikTok itu terkait dengan segala hal, termasuk yang paling banyak adalah soal Mas Anies, itu dia dapat responnya paling banyak. Kalau yang ini sorry ya, sorry ya. Jadi nah jadi benar-benar gimmick itu paling banyak di Twitter. Gimmick itu paling banyak di TikTok, termasuk juga ketika Gibran berdiri memberikan support kepada 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 Prabowo pada saat itu gitu. Nah, terus kita menariknya lagi ya, kalau kita bedah lagi gitu ya, terkait sama usia. Nah, kan kita bicara debat. Nah, ternyata yang netizen yang paling banyak merespon itu adalah milenial, itu ada 65%, dan kemudian
Gen X ya, generasi X seperti kita ini gitu kan, dia tuh cukup besar juga, yakni sebesar 27%. Kemudian Gen Z itu ada 5%. Gen Z-nya cuma 5%? Betul, tapi antara milenial, Gen Z, dan generasi X itu beda, cara pendekatannya, narasinya pun berbeda. Jadi kalau Gen Z itu mereka lebih cenderung untuk menyoroti ekspresi masing-masing paslon ketika mereka sedang berdebat dan juga memberikan skor kepada paslon. Nah itu Gen Z gitu. Kemudian kalau terbanyak ekspresi berarti Prabowo lebih menonjol kemarin, banyak ekspresi kan? ya. Jadi engagementnya memang hingga hari ini itu Prabowo paling menonjol kalau dari sisi engagementnya gitu. Terus kalau untuk milenial sama Gen X itu dia lebih mengarah pada isi pesan yang disampaikan oleh masing-masing paslon. Berarti kesimpulannya kemungkinan Mbak Restika itu gagasan itu leading Anies di gagasan, kalau di gimmick kemudian tadi engagement yang sorry Ya, kemudian yang paling besar gitu, Anies, itu ada di Mas Prabowo. Mas Anies itu menang kayak Pak Prabowo kan. Betul. Nah kalau Mas sementara Ganjar menang di sentimen, soal anak ibu-ibu tadi, ibu-ibu kemudian sama sentimen dia lebih positif, laut yang teduh Iya. dan menyejukkan. Betul, karena kan ini di luar ekspektasi ya. Jadi kalau kita lihat tadi kan di dalam data itu kelihatan gitu. Kenapa emosi netizen itu surprise-nya besar sekali gitu. Karena mereka betul-betul di luar ekspektasi di luar ekspektasi mereka. Mereka berharap dalam tanda petik atau mengira atau memprediksi pasti gitu kan. Apa Ganjar sama Prabowo pasti akan adu gagasannya kenceng. Nah, itu. Cuma memang betul sih kalau misalnya Mas Jati, kalau Pak Prabowo nggak main kepada engagement tadi, gimmick ya, itu memang terkesan emosional. Pasti dia otoriter, terkesan agak temperamental. Jadi kalau misalnya udah bahasa-bahasa yang sorry kemudian Mas Anies dan bahasa-bahasa yang gimmick yang dia ngeledek pakai mata, pakai mulut ya, kemudian langsung joget, itu menghilangkan itu sepertinya ya. Dan sepertinya itu menurut saya itu bukan alamiah loh itu. Menurut saya sih ada desain. By design. Karena aslinya Prabowo menurut saya nggak seperti itu. Nah, makanya saya tanya ke karena ada pernyataan ya, berubah karena terpaksa. Sudah kalau 2 kali. Oh, iya. Nah, tapi itu juga dikaitkan sama ada beberapa netizen yang dia mengangkat bahwa kok gayanya Prabowo mirip gayanya Bongbong ketika dia berkampanye ya gitu dengan joget-joget gitu. Itu beberapa hal yang di netizen itu munculkan di awal sebelum debat gitu. Karena pada saat itu terjadi perdebatan terkait sama adu gagasan lawan gimmick. Oke, menarik sih ya ininya. Nanti kita akan berikan kesempatan ke Mas Eko. Saya mau ke Mas Ebuluda. Mas, kalau melihat tadi yang disampaikan oleh Mbak Tika, sempat dikatakan bahwasannya untuk Mas Anies adalah soal itu dia gagasannya. Mas Panggi tadi mengatakan bahwa lebih menang di gagasan. Nah, ini ke depannya nih, ini masih ada 4, tentunya berbagi ya dengan Muhaimin. Akan seperti apa? Apakah mengubah strategi? Ya tentu sekali lagi semangat kita akan jadikan debat ini sebagai panggung untuk kita menyampaikan gagasan, ide, visi kita untuk Indonesia masa depan. Dan ini penting dan kami meyakini undecided voters yang masih besar itu menunggu panggung debat ini. Dan kita ingin semua pihak rakyat, publik Indonesia yang masih menunggu bagaimana yang harus dipilih, undecided voters ini termasuk menjadi bagian dari semangat kita untuk kita pastikan mereka lebih banyak memilih pasangan Amin. Yang kedua, tentu kenapa KPU menyediakan panggung debat? Karena memang yang semangatnya adalah mendebatkan visi misi dan program. Dan di situ kita ingin agenda perubahan menyangkut soal isu-isu apa yang terbaik bagi anak muda, bagi nasib demokrasi kita, bagi kesejahteraan masyarakat kita, itu akan kita penuhi dengan berbagai agenda perubahan dari misalnya yang sekarang hari ini anak-anak muda susah untuk mendapatkan pekerjaan, kita akan menawarkan agenda perubahan bagaimana anak-anak kita bisa mudah untuk dapat pekerjaan. Hari ini bagaimana negara yang suasananya menjadi negara kekuasaan, kita ingin kembalikan sebagai semangat agenda perubahan
menjadi negara hukum kembali. Bagaimana kebebasan hari ini terpasung gara-gara undang-undang ITE. Tadi saya ingin pertegas sama Mas Pange, jadi kami berdiri pada posisi akan melakukan revisi ulang terhadap undang-undang ITE, dan kami ingin pastikan anak-anak muda kita tidak terjerat gara-gara kebebasan untuk bicaranya selama ini dibatasi. Jadi semangat kami sekali lagi, orang berpikir bebas, orang membangun ide bebas, dan hanya tindakan yang masuknya pada level negara. Jadi negara tidak boleh melarang orang untuk berpikir bebas dan berpendapat bebas. Jadi tindakan, pada level tindakanlah baru negara yang boleh intervensi. Dan semangat itu yang akan menjadikan kami untuk berdiri pada posisi merevisi ulang terhadap undang-undang ITE kita. Baik, oke. Mas Eko? Ya, kalau kemarin kita nonton dan kemudian kita lihat statement-statementnya Mas Ganjar, ada beberapa statement yang menurut kami itu sangat bisa dijadikan soundbite yang kuat lah ya. Misalnya komitmen untuk pemberantasan korupsi dengan cara undang-undang perampasan aset, memiskinkan, bahkan sampai mengirim koruptor ke Nusa Kambangan. Ini pesan yang cukup kuat disampaikan oleh Mas Ganjar kepada publik bahwa kami serius loh memberantas korupsi. Kenapa? Karena memang gara-gara korupsi ini ada banyak program-program pembangunan yang terhambat. Hitungan kemarin sekitar 200 sekian triliun kerugian negara akibat korupsi. Kalau ini dikonversi jadi puskesmas, dikonversi membuka lapangan pekerjaan baru, itu akan sangat besar sekali. Nah, ketika ini menjadi komitmen serius, maka berkali-kali Mas Ganjar ngomong, saya didampingi oleh Prof. Mahfud, yang memang kualifikasi dan integritasnya kita semua sudah tahu bagaimana kualifikasi beliau dalam bidang hukum, bagaimana kualifikasi beliau ketika menjadi eksekutif maupun pernah di legislatif. Sehingga komitmen ini ditawarkan kepada publik, dan bukan cuma ditawarkan. Di Jawa Tengah ketika beliau memimpin Jawa Tengah, cara-cara ini juga sudah dilakukan. Misalnya dengan melakukan digitalisasi pelayanan publik. Di Jawa Tengah selama periodenya Mas Ganjar, dengan digitalisasi pelayanan publik terjadi efisiensi sampai 1,2 triliun. Yang kedua, digitalisasi semua proyek-proyek pemerintah. Jadi dengan begitu semuanya terbuka secara transparan. Itu sudah dilakukan. Bukan saja cuma sekedar besok saya mau ini, besok saya mau itu. Tapi saya sudah pernah melakukan di sebuah Indonesia Mini di Jawa Tengah. Sehingga ketika dia bicara, makanya kemarin Mas Ganjar dianggap yang paling adem. Karena yang diomongin itu bukan sesuatu yang jauh banget di luar dirinya. Bukan sesuatu yang jauh banget sebagai mimpi. Dia sudah melakukan, dia sudah memikirkan sejak lama, tinggal skalanya saja kan diperbesar. Tadinya skala gubernur Jawa Tengah menjadi skala Indonesia. Beban ini yang nggak dimiliki Mas Ganjar dibanding barangkali kandidat yang lain. Ketika dia mau ngomong ada beban, ada apa, sehingga tadi mungkin harus banyak gimmick dan lain-lain. Karena untuk tampil itu kan nggak gampang. Meyakinkan publik bahwa problem HAM itu tidak penting, susah. Kenapa? Karena kita tahu semua. Bagaimana kemudian menghapus ingatan kita di kepala kan susah. Meyakinkan publik bahwa ada juga problem-problem di hukum kita pada hari ini. Enggak lah, semua everything is okay lah. Soal keputusan MK semua santai-santai saja. Kan susah, karena kita juga baca berita, gitu loh. Nah, itu yang jadinya jadi beban kan, untuk meyakinkan, enggak lah semua nggak ada masalah ini. Susah, kita kok gitu sih gitu, penonton pasti akan kayak gitu kan. Berbeda dengan Mas Ganjar, apa yang dibicarakan keluar dari pikirannya, keluar dari hatinya, karena sudah pernah dilakukan, menyatunya pikiran, omongan dan tindakan, jadi lebih ringan. Sehingga nggak ada konflik. Penonton nggak melihat ada konflik antara kenyataan dan omongan. Kenyataan yang mereka tahu tentang rekam jejaknya dan omongan yang disampaikan. Jadinya mungkin nggak ada yang nggak ada yang terlalu menarik untuk dibicarakan karena nggak ada konflik itu. Okay. Mungkin itu. Mungkin saya pikir itu. pada kemasan ya.
Kemasan. Ya, jadi Iya. karena kita tuh kan masuk pada sebuah era yang sudah berubah gitu. Jadi kemasan itu menjadi sesuatu yang sangat penting gitu. Jadi bagaimana sesuatu yang sangat tadi apa namanya, gagasannya oke gitu ya, bagus, oke gagasannya. gagasannya, tapi gimana caranya Mengemas ya. supaya dikemas dengan bagus dan kemudian lebih ke micro targeting gitu. Jadi ini targetnya untuk anak muda, umur berapa, untuk umur berapa gitu. Itu yang penting untuk kedepannya gitu ya, Betul mengingat dari sekali. debat yang pertama tadi Iya, malam. betul. Oke, terakhir Mas Panggi, Iya. kalau melihat, boleh nggak saya bertanya gini, jadi siapa yang menurut Mas Panggi yang memiliki panggung debat tadi malam? Iya, kalau panggung hari ini saya lihat kalau gagasan memang Anies. Kalau untuk gimmick tadi itu Pak Prabowo. Nah, Mas Ganjar mengambil yang sebenarnya Mas Ganjar juga ikut mengeroyok Pak Prabowo loh sebenarnya. Jadi bahkan untuk menyerang Pak Anies, Mas Ganjar juga menurut saya hampir tidak ada. Ini konteksnya Pak Prabowo memang kata Bang Eko tadi lebih teduh, lautnya teduh, lebih tenang karena dia menguasai persoalan yang dihadapi. Dia ngomong persoalan korupsi tadi yang menjadi konsentrasi beliau. Kan beliau persoalkan bukan soal di penjara koruptor itu, tapi dimiskinkan. Kemudian dimasukkan ke Nusa Kambangan dengan undang-undang perampasan aset yang di DPR pun tidak pernah dibahas kan, tidak pernah diselesaikan karena anggota DPR pun khawatir kalau itu dibahas Kena. kayak senjata dirinya. makan tuan, Iya. dia sendiri yang kena karena memang dia takut miskin, asetnya diambil. Kalau dia masuk penjara nggak takut kan gitu. Nah, Mas Ganjar kan berhasil pada posisi korupsi itu dia tegas sekali, betul kuat beliau. Nah, cuma ini panggungnya siapa dalam debat ini? Nah, kalau dari percakapan tadi kan Mbak Rustika udah bilang bahwa ini hanya di percakapan yang seolah hanya Anies dengan Pak Prabowo dalam konteks percakapan digital di platform media sosial. Tapi konteks bagaimana hari ini kan undecided ini gimana caranya nih? Ada 7% kalau saya temukan kemarin 7-9% undecided yang mereka Mas Jati belum memutuskan pilihan politiknya. Alasannya 3. Pertama itu Mbak Rustika karena menunggu masa kampanye. Ini yang ditunggu mereka. Yang kedua adalah menunggu debat. Karena mereka akan melihat kompetensi, kapasitas, rekam jejak, visi misi, kemampuan mereka untuk menyampaikan gagasan yang kira-kira menjadi solusi terhadap hari-hari yang dihadapi masyarakat. Termasuk soal kebebasan tadi. Ke depan ini otoriter nggak negara kan gitu. Mereka kan khawatir generasi Gen Z milenial kalau ngomong nanti semua diciduk gitu ya. Nah, makanya oleh karena itu saya membaca tadi konteksnya dalam perdebatan kali ini yang terlihat apa namanya, orang menjatuhkan pilihan politiknya yang ditunggu-tunggu itu adalah sebetulnya adalah apakah betul debat ini bisa mempengaruhi. Saya yakin bisa. Bisa ya? Karena tadi saya jalan aja ke sini. Orang pada ngomongin di itu? angkot ya, kemudian saya di mall di mana orang lagi lihat di platform digitalnya TikTok itu lihat debat. Jadi bagaimana mungkin debat tidak berpengaruh gitu loh logika saya. Walaupun kemarin sebenarnya saya juga Ya, saya melihat kemana-mana orang, tadi saya duduk di kafe, di sebelah saya juga nonton debat di TikTok gitu. jadi Artinya tidak harus nggak tadi bisa malam, jadi sampai mungkin sampai semingguan hari ini gitu ya. mereka masih nonton. Iya. Jadi Oke. kalau ada orang mengatakan ini mazhab, yang menurut saya dari mana persepsi publik bahwa debat nggak berpengaruh? Oh, menurut saya ini dari data dari mana gitu. Berbahaya ngomong debat nggak berpengaruh. Jadi bisa dikatakan bahwa debat yang tadi malam tersaji cukup mencerahkan gitu ya. Bisa jadi nanti akan bisa mencerahkan. Minimal pemilih yang bimbang, Undecided pemilih tadi yang ya. mengayun tadi, pemilih yang jangan lupa loh 43% per hari ini mereka masih belum mantap pilih. Ada kemungkinan mereka migrasi. Nah, Berpindah. 43% loh. Dan ini Walaupun yang harus 46% mereka sudah mantap pilih. Strong voters kalau di beda lehernya Prabowo di situ sampai mati misalnya, Jokowi Ganjar sampai mati dan Anies sampai mati. Jadi Itu nggak punya pengaruh masing-masing. bagaimana mau datang uang, mau nanti batang barang, mau nanti ada visi misi, ada Pilihannya program, sudah ada kampanye, ada debat, ditetapkan. nggak pengaruh. Tapi 43% ada pilihannya belum mantap, bukan Oke. strong voters. Nah, Oke. Data ini yang bikin kami ya, tim Ganjar Iya. Mahfud agak sedikit gembira. Sebetulnya politik ini kan memenangkan hati publik. Iya. Ya kan, ketika respon atau katakanlah sentimen positifnya Positifnya tinggi, tinggi. itu sebetulnya Sudah cukup data ini menangkan. mengatakan Sudah cukup gitu ya. bahwa caranya Mas Ganjar dalam debat publik kemarin, Diterima. stylenya, kemampuannya, dan integritasnya yang terbaca secara kasat mata, itu diterima publik dengan Oke. baik. Jadi ini yang menurut kami
sebagai masukan Bang Eko pun positif. tadi Mas Ganjar tidak akan merubah performa Jadi debatnya. tetap seperti itu. Maksudnya nggak akan pakai gimmick juga, nggak pakai Itu capresnya, tapi kita Kita juga akan tunggu bicara nanti nanti cawapresnya. wapresnya. Masih Cawapresnya. ada 4 lagi perdebatan yang akan kita lalui, 2 diantaranya adalah cawapresnya. Apakah memiliki konsistensi yang sama, apakah memiliki gaya yang sama? Tentunya ini sangat menarik sekali, tidak hanya yang perdana kemarin, tapi masih ada 4 lagi. Kita akan saksikan bagaimana perdebatan ini nanti bisa menggoyah 43% yang tadi dikatakan oleh Mas Panggi, dan juga bagi Anda yang mungkin saat ini sudah menetapkan pilihan, tapi siapa tahu 14 Februari bisa berubah. Nah tentunya sampai di sini bukan perdebatan, diskusi kita ya. Diskusi. Kita diskusi sore ini kan ya. Kita nggak berdebat, diskusi. Kita nggak berdebat, kita cuma tukar pikiran. Terima kasih Mas Saiful Huda, Dewan Pertimbangan Timnas Amin yang ada di Zoom, sudah bergabung bersama Liputan 6 Talks. Kemudian tadi ada Mas Immanuel Ebenezer, Wakil Komandan Relawan TKN yang sudah duluan silam. Eko Kuntadi, Mas terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas Panggi dan juga Mbak Tika sudah bergabung juga. Kita akan ketemu di diskusi berikutnya di Liputan 6 Talks. Saya Jati Dharma pamit, sampai jumpa. Thank you.